persen lah katakanlah tiap tahunnya ini kan muncul di platform X atau Twitter. Bahkan banyak juga netizen yang menyampaikan bahwa mendingan BPJS Kesehatan aja deh. Nah, gimana nih pandangannya? Ini ke saya dulu ya berarti ya? Iya. Oke. Iya sebetulnya gini ya, apapun akan mengalami inflasi ya, biaya medis itu sendiri. Dulu mungkin tahun 2000, ya let's say 10 tahun yang lalu lah, biaya kamar rumah sakit itu kan juga akan ada inflasinya ya gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya BPJS sama asuransi kesehatan. Sebenarnya kalau bisa dilihat, kebutuhan kita ketika kita sakit, kita kan perawatan kesehatan ya Rian ya. Tapi kan ada satu hal yang mungkin diabaikan juga di situ. Kalau kita sakit, dirawat, pasti kan kita pengen lah dapat fasilitas yang mumpuni. Kita bisa istirahat dengan tenang, mungkin di kamar yang enak juga. Nah itu yang diakomodir sama asuransi di situ. Jadi ada dua hal yang jadi kebutuhan ketika kita sakit. Nah kita mau butuh yang mana nih? Apakah kita cukup dengan kamar yang let's say ya mungkin ada 2 orang atau lebih di situ. Apa kita cukup nyaman bisa beristirahat ketika kita sakit dengan situasi seperti ini, atau kita mungkin pengen yang lebih nyaman lagi gitu ya di situ. Nah kalau memang lebih nyaman lagi, saya sarankan ya pakai asuransi kesehatan di situ ya. Karena walaupun ya bisa lah kalau pakai BPJS kita upgrade tapi kita bayar lagi kan di situ ya. Baik. Nah, untuk edukasi lebih jelas juga untuk pemirsa CNBC Indonesia, langsung ke pelaku usahanya gitu ya, pelaku industri. Sebenarnya bagaimana tanggapan Anda? Aman gak sih untuk individu punya BPJS Kesehatan aja atau memang perlu juga nih untuk asuransi? Ya, jadi semua tadi yang kayak Mas Akbar sampaikan tergantung pada kebutuhannya sebenarnya. Apakah kalau dirasa cukup, lalu dengan segala ketentuannya juga cukup, dan tergantung kondisi finansial dari masing-masing orang tersebut gitu. Tapi apapun itu yang paling penting harus ada tuh gitu. Jangan sampai even BPJS pun tidak ada. Nah itu yang mungkin juga sangat mesti diperhatikan lah gitu. Tapi kalau dia punya kebutuhan yang lebih, lalu dia mau punya beberapa fleksibilitas dalam rangka memilih fasilitas kesehatan, lalu juga untuk fasilitas-fasilitas yang lain yang biasanya asuransi swasta juga berikan kan, fasilitas cashless-nya, lalu segala macam, atau mau keluar negeri. Nah itu pilihan-pilihan itu bisa didapatkan di asuransi pribadi atau swasta sih sebenarnya. Ini kan jadi pertimbangan sebetulnya, mengapa orang itu mempertimbangkan antara BPJS Kesehatan dan juga asuransi. Koreksi saya jika salah Pak Himawan. BPJS Kesehatan nampaknya mengcover sejumlah penyakit, bisa dikatakan semua penyakit. Sedangkan asuransi dikeluhkan masyarakat, ini tidak mengcover penyakit-penyakit tertentu. Seperti sebelumnya kan ada asuransi khusus penyakit kritis, seperti diabetes, tidak di-cover. Ini seperti apa? Ya, jadi kembali kepada kebutuhan dan jenis asuransinya sebenarnya sih. Ya. Jadi kalau tadi dibilang asuransi kondisi kritis, karena memang itu tugasnya atau manfaat dia adalah membayarkan sejumlah uang pertanggungan. Yang mana langsung keluar lump sum lah yang untuk menggantikan biaya hidup, ataupun kalau asuransi jiwa itu menggantikan kalau dia meninggal maka tanggungannya bagaimana, seperti itu. Kalau misalkan asuransi kesehatan untuk cover biaya rumah sakit, nah itu sebenarnya kita juga mengcover cukup banyak variasi atau jenis-jenis penyakit yang ada gitu. Nah, namun memang dalam rangka seleksi risiko, biasanya asuransi pribadi itu ada proses seleksi risikonya yang kalau misalkan asuransi itu kan kadang anehnya adalah seringkali orang tuh mencari ketika butuh. Butuh itu artinya ketika sudah sakit ya. Yeah. Gitu. Tapi sementara asuransi itu dibeli atau dicari sebenarnya ketika belum butuh, dalam artian masih sehat. Gitu. Ketika sudah terjadi kondisi sakit, nah itu sebenarnya bukan resiko lagi yang di-cover karena orang itu memang sudah sakit gitu kan. Baik. Sedangkan kalau tadi berhubung dengan BPJS itu kan asuransi sosial sebenarnya. Nah, sehingga pilihan yang ditawarkan di asuransi swasta itu adalah lebih ke arah fleksibilitasnya, pilihan untuk akses terhadap rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan. Jadi fasilitas-fasilitas itu sebenarnya yang ditawarkan. Ya, sebelum jeda ini saya ingin bertanya lagi pada Pak Himawan. Mungkin edukasi juga untuk pemirsa CNBC Indonesia. Jika semula ini mengikuti asuransi dengan batasan-batasan penyakit yang tidak bisa di-cover, tapi tiba-tiba detectable gitu loh, ada penyakit kronis atau critical disease gitu, bagaimana sebenarnya untuk secara teknis switchingnya untuk asuransi tersebut? Bisa atau tidak atau sulitkah? Oke, jadi yang paling penting makanya adalah pada saat membuka polis. Gitu. Jadi titik pada saat membuka polis, lalu dia mengambil sebuah asuransi, itulah terjadi seleksi risiko istilah kita atau underwriting. Akan diperiksa kesehatannya, nah selama nasabah misalkan sehatlah pada saat itu, dan makanya nasabah juga harus diwajibkan untuk menjawab dengan jujur selengkap-lengkapnya kondisi kesehatan. Karena dari data kondisi kesehatan itulah perusahaan asuransi bisa melakukan tadi proses seleksi risiko, apakah bisa diterima dengan tambahan premi, atau bisa diterima dengan pengecualian, atau mungkin
Kalau kondisi tidak memungkinkan, tidak akan diterima gitu misalkan. Nah, ketika nasabah sudah masuk dan dia sudah memilih proteksi yang sesuai, maka ketika di kemudian hari muncul penyakit atau kondisi, ya dia akan tetap bisa di-cover sesuai dengan proteksinya. Nah, itu dia yang juga penting banget untuk calon nasabah melihat proteksi yang dipilih itu seperti apa. Karena seringkali orang berpikir, oh saya sudah punya asuransi, tapi ternyata punyanya itu nggak cukup gitu, atau punyanya itu nanggung-nanggung. Nah, itu yang benar-benar mesti dilihat. Apakah balik lagi sesuai kebutuhan atau enggak, sesuai dengan kondisi finansial atau enggak. Tapi selama sudah bersih atau sudah menjalani seleksi risiko di depan, maka ketika nanti muncul kejadiannya, resikonya, dari situlah memang perannya asuransi yang kita akan memberikan perlindungan di sana.